Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas etika profesi dan hukum. Sebelumnya, perkenalkan saya Naira Zakia Surajat dengan NIM P097. Saya Nirmala Enda Rahmawati dengan NIM P098. Saya Nurul Azizah dengan NIM P099. Saya Putri Regina dengan NIM P101. Saya Wujud Tami dengan NIM P100. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8 tugas etika hukum dan profesi D3B fisioterapi. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul kami yakni penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Selanjutnya untuk penyampaian materi akan saya serahkan kepada teman kami yang bertugas. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang fisioterapi berperan penting dalam rehabilitasi dan pemulihan fungsi fisik. Kasus gangguan muskuloskeletal, cedera olahraga, dan penyakit kronis terus meningkat. Di Indonesia, tantangan mencakup keterbatasan akses, rendahnya pemahaman masyarakat, dan perlunya peningkatan standar praktik. Pemahaman terhadap perkembangan fisioterapi penting untuk mendukung kebijakan dan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Yang pertama yaitu tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan fisioterapi berbasis iptek. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme fisioterapis. Dan yang keempat, memperluas akses layanan khususnya di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu sasaran. Yang pertama, fasilitas kesehatan seperti penerapan standar tinggi. Yang kedua, masyarakat, edukasi manfaat fisioterapi. Yang ketiga, tenaga kesehatan, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Yang keempat, regulasi, yaitu mendukung standarisasi dan prosedur fisioterapi. Next. Ruang lingkup pekerjaan dan praktik fisioterapi. Praktik klinis seperti penanganan pasien dengan metode rehabilitasi yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, program pendidikan, pelatihan berkelanjutan, workshop atau seminar. Selanjutnya penelitian dan pengembangan, inovasi teknik fisioterapi. Terus edukasi masyarakat itu, sosialisasi pentingnya fisioterapi dan pencegahan cedera. Selanjutnya regulasi dan kebijakan seperti standar, etika, dan profesionalisme praktik. Dan yang terakhir akses layanan seperti layanan fisioterapi di semua fasilitas kesehatan termasuk daerah terpencil. Selanjutnya yaitu dasar hukum dan regulasi. Penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi diatur oleh yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu mengenai kesehatan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 juga tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Yang keempat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang standar pelayanan dan kompetensi fisioterapis. Dan yang terakhir tentang kode etik fisioterapi dan regulasi daerah serta standar nasional Indonesia untuk menjamin kualitas layanan dan fasilitas fisioterapi. Definisi fisioterapi sendiri adalah fisioterapi adalah layanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Menggunakan modalitas fisik seperti yang pertama latihan khusus, yang kedua penguluran, yang ketiga alat terapi, dan yang terakhir sumber daya alam, listrik, sinar, air, atau pijatan. Next. Kompetensi fisioterapi. Fisioterapi harus memiliki pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Yang kedua, profesionalitas dan etika luhur. Yang ketiga, kesadaran diri dan pengembangan diri. Yang keempat, komunikasi efektif dan manajemen informasi. Yang kelima, landasan ilmiah fisioterapi. Yang keenam, keterampilan praktik. Dan yang terakhir, kemampuan menyelesaikan masalah gerak dan fungsi secara holistik dan berbasis bukti. Selanjutnya, jenis layanan fisioterapi. Yang pertama ada terapi manual seperti pijat dan mobilisasi sendi. Yang kedua, latihan terapeutik seperti meningkatkan kekuatan dan fungsi gerak. Yang ketiga, terapi fisik seperti elektroterapi ultrason. Yang keempat, rehabilitasi fungsional seperti pemulihan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, pencegahan dan promosi kesehatan seperti mengurangi resiko gangguan gerak dan fungsi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu standar praktik fisioterapi. Yang pertama, prinsip-prinsip praktik fisioterapi. Prinsip individualisme, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip keamanan, prinsip etika profesional, prinsip kolaboratif, dan yang terakhir adalah prinsip evaluasi berkelanjutan. Lalu proses klinik fisioterapi. Proses klinik dalam
fisioterapi mengacu pada pendekatan berbasis penataan klinis yang melibatkan pengumpulan data, penilaian diagnostis, perencanaan intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun tahapannya yaitu 1. Pemeriksaan, 2. Evaluasi, 3. Diagnosis fisioterapi, 4. Perencanaan intervensi, 5. Intervensi, dan yang terakhir adalah evaluasi ulang dan dokumentasi. Selanjutnya ada etika dan profesionalisme dalam fisioterapi. Etika dan profesionalisme adalah nilai-nilai moral, norma, dan standar perilaku profesional yang harus dimiliki oleh setiap fisioterapis dalam menjalankan praktiknya secara aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Yang pertama ada prinsip etika fisioterapi, mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Fisioterapi Indonesia dan World Physiotherapy. Lalu lanjut, standar pelayanan dan kualitas. Standar pelayanan dan kualitas merupakan pedoman untuk memastikan bahwa fisioterapis diberikan dengan tingkat profesionalisme tertinggi, berorientasi pada pasien dan berbasis bukti ilmiah, guna mencapai hasil klinis terbaik. Yang pertama ada standar pelayanan fisioterapi. Standar pelayanan adalah tolak ukur minimum dalam penyelenggaraan layanan fisioterapi, baik di rumah sakit, klinik, maupun praktek mandiri. Adapun standarnya yaitu standar proses pelayanan, standar sumber daya, standar manajemen, dan terakhir standar keselamatan pasien. Yang kedua, standar kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan fisioterapis ditentukan oleh beberapa dimensi, antara lain efektivitas, efisiensi, responsif, aksesibilitas, kepuasan pasien, dan yang terakhir berbasis bukti. Lalu selanjutnya yaitu prosedur pelayanan. Pengkajian dan penilaian awal. Pengkajian dan penilaian awal adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi subjektif dan objektif dari pasien guna menentukan masalah fungsional, tujuan terapi, dan rencana intervensi yang tepat. Tujuan pengkajian awal yaitu 1. Menentukan kondisi fungsional pasien secara menyeluruh. 2. Mengidentifikasi masalah utama, keterbatasan aktivitas, dan partisipasi. Yang ketiga, membuat dasar untuk diagnosis fisioterapi dan evaluasi perkembangan pasien. Dan yang keempat, menyusun rencana intervensi yang terarah dan realistis. Adapun komponen pengkajian dan penilaian awal yaitu 1. Data subjektif atau anamnesis, 2. Data objektif, dan yang ketiga pengukuran skala dan alat bantu penilaian. Selanjutnya, ada rencana intervensi dan terapi. Rencana intervensi dan terapi adalah tahap lanjutan dari proses fisioterapi yang melibatkan 1. Penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Pemilihan strategi intervensi yang tepat. 3. Penyesuaian terapi berdasarkan respon dan progres pasien. Tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi optimal pasien dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun langkah-langkah perencanaan terapis yang pertama, 1. Menetapkan tujuan terapi, 2. Menentukan jenis intervensi, 3. Frekuensi dan durasi terapi, dan yang keempat, evaluasi dan modifikasi rencana. Selanjutnya ada pelaksanaan terapis. Pelaksanaan terapi adalah tahap tindakan nyata dalam proses fisioterapi, di mana fisioterapis menetapkan intervensi klinis sesuai dengan rencana terapi yang telah disusun berdasarkan pengkajian dan diagnosis fisioterapi. Tujuan pelaksanaan terapi yaitu mewujudkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang pasien, mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas dan kekuatan serta fungsi. Dan yang terakhir, memfasilitasi pemulihan fungsional dan kemandirian aktivitas sehari-hari. Dan untuk langkah-langkah pelaksanaan dalam terapi, yang pertama ada persiapan sebelum terapi, kedua pelaksanaan intervensi, yang ketiga monitoring dan penyesuaian, dan yang keempat kolaborasi interdisipliner. Lalu ada prinsip penting dalam pelaksanaan. Yang pertama, keamanan pasien, 2. Komunikasi terapeutik yang baik, 3. Kerahasiaan dan kenyamanan pasien, dan yang terakhir menghindari tindakan yang tidak sesuai OSP atau kompetensi.
Lalu, pemantauan dan evaluasi hasil terapi. Pemantauan dan evaluasi hasil terapi adalah proses untuk 1. Menilai efektivitas intervensi fisioterapi, 2. Mengukur kemajuan pasien terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir menentukan apakah rencana terapi perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Tujuan dari evaluasi yaitu menentukan apakah tujuan terapi jangka pendek dan jangka panjang tercapai. Yang kedua, mengidentifikasi respon pasien terhadap intervensi. Dan yang terakhir, memastikan pelayanan yang diberikan secara efektif, efisien, dan berorientasi pasien. Adapun langkah-langkah pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, monitoring berkala selama sesi terapi. Yang kedua, evaluasi periode tertentu, mingguan maupun bulanan. Yang ketiga, penyesuaian rencana intervensi. Dan yang keempat, komunikasi hasil evaluasi. Dan selanjutnya ada tindak lanjut dan rekomendasi. Tindak lanjut dan rekomendasi adalah tahap di mana fisioterapi 1. Menyusun langkah lanjutan setelah terapi aktif berakhir. 2. Memberikan saran atau rujukan sesuai kebutuhan pasien. Yang ketiga, mendorong kemandirian pasien dalam menjaga atau meningkatkan kondisi fungsional. Tujuan dari tindak lanjut 1. Memastikan hasil terapi bertahan dalam jangka panjang. 2. Mencegah kekambuhan atau cedera ulang. 3. Memberikan pasien kontrol dan pemahaman terhadap kondisi tubuhnya. Komponen tindak lanjut dan rekomendasi. Yang pertama ada home program. Yang kedua, edukasi pencegahan. Yang ketiga, rujukan lintas provinsi jika diperlukan. 4. Kontrol berkala atau follow-up. 5. Rekomendasi aktivitas sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada peraturan nasional tentang fisioterapi. Yang pertama ada Permenkes nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi yang mencakup penyelenggaraan manajemen dan sumber daya dengan maksud untuk menjamin kualitas kehandalan pelayanan fisioterapi yang diberikan kepada pasien. Dan yang kedua ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi yang mengatur kualifikasi, kewenangan, dan kode etik fisioterapi. Selanjutnya, kode etik praktik fisioterapi. Pasal pertama ada fisioterapi wajib menaati sumpah profesinya. Pasal kedua, fisioterapi wajib menghormati hak dan martabat manusia. Pasal 3, wajib tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Pasal 4, wajib jujur, berkompeten, serta tanggung jawab. Pasal 5, wajib mengakui batasan dan kewenangan profesi. Pasal 6, wajib menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam pelayanan pasien atau klien. Pasal 7, wajib menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk keselamatan jiwa dan kepentingan hukum atau pengadilan. Pasal 8, berhak dan wajib berperan aktif dalam perencanaan dan pengembangan. Pasal 9, fisioterapi wajib bertanggung jawab terhadap profesi dengan penuh integritas. Pasal 10, fisioterapi wajib menunjukkan praktik fisioterapi secara otonom dan independen sesuai dengan kredensial. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban fisioterapi dan pasien. Kewajiban fisioterapi dalam pasal 20, 1. Menghormati hak pasien atau klien. 2. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. 3. Menyimpan rahasia pasien atau klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien atau klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan fisioterapi. 5. Meminta persetujuan tindakan fisioterapi yang dilakukan. 6. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 7. Memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional fisioterapi. Kemudian ada pun hak fisioterapis dalam pasal 19, yaitu 1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi sesuai dengan standar profesi fisioterapi. 2. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan atau keluarganya. 3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi. 4. Menerima imbalan jasa profesi. 5. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko pekerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada hak pasien dalam pasal 276. 1. Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya.
2. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. 3. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. 4. Menolak atau menyetujui tindakan medis kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. 5. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis. 6. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. 7. Mendapat hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban pasien dalam pasal 277, 1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Selanjutnya, ada jenis dan tempat praktik fisioterapi. Yang pertama ada puskesmas, yang kedua ada RSU, yang ketiga ada RS khusus, yang keempat ada praktik mandiri. Kemudian ada pun infrastruktur dan sumber daya. Infrastruktur yang pertama ada ruangan fisioterapi, perawatan fisioterapi, dan aksesibilitas. Kemudian ada sumber daya yang pertama yaitu fisioterapi, kemudian ada tenaga pendukung, dan ketiga pendanaan. Selanjutnya, kemudian ada manajemen praktik fisioterapi, yang pertama ada organisasi, yang kedua ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian ada administrasi dan pencatatan fisioterapi. Administrasi mencakup 1. Pendaftaran pasien, 2. Pencatatan rekam medis, 3. Pengaturan jadwal terapi, 4. Pengelolaan keuangan, 5. Dokumentasi lainnya. Kemudian ada pencatatan meliputi riwayat pasien, pemeriksaan, rencana terapi, dan evaluasi. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. 1. Pendidikan dan sertifikasi. Pendidikan formal diakui secara nasional dan internasional, berfungsi sebagai pengakuan atas kompetensi klinis. 2. Pelatihan berkelanjutan dan kompetensi. Pelatihan berkelanjutan merupakan proses penting untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki fisioterapis. Ini mencakup pelatihan klinis, seminar, workshop, kursus daring, hingga magang spesialisasi. 3. Peningkatan kualitas layanan. Pelatihan dan pengembangan yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan fisioterapi. Indikator peningkatan layanan antara lain interterapi, layanan, profesionalisme kerja vision. Soalnya tantangan dan isu hukum dan perlindungan hukum. Fisioterapis di Indonesia menghadapi tantangan hukum terkait ketidakjelasan batas kewenangan praktik dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Ketidakjelasan ini dapat membatasi pelayanan fisioterapi secara optimal dan berpotensi merugikan pasien serta memicu konflik dengan profesi medis lainnya. Kemudian, masalah etika dan profesionalisme. Masalah etika dan profesionalisme dalam praktik fisioterapi mencakup penghormatan terhadap hak dan martabat pasien, pemberian layanan secara profesional dan bertanggung jawab, serta pengakuan terhadap batasan dan kewenangan profesi fisioterapi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat merusak kepercayaan pasien dan mencoreng citra profesi fisioterapi. Kemudian pengaruh teknologi dalam praktik fisioterapi. Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap praktik fisioterapi. Penerapan teknologi seperti augmented reality dan virtual reality telah mengubah cara fisioterapis melakukan rehabilitasi, memungkinkan pasien terlibat dalam lingkungan virtual yang dirancang khusus untuk latihan rehabilitasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan penyampaian materi yang telah dibacakan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Kesimpulan yang dapat kita renungkan yang pertama adalah penyelenggaraan praktik fisioterapi di Indonesia merupakan kegiatan yang berlandaskan pada prinsip profesionalisme, etika, dan juga standar hukum yang berlaku.
Fisioterapis memiliki peran penting dalam menjaga, memulihkan, dan juga meningkatkan fungsi gerak individu sepanjang hayat dan pendekatan berbasis bukti ilmiah dan keselamatan pasien. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses, kurangnya perlindungan hukum, perkembangan teknologi, dan isu etika profesionalisme tetap menjadi perhatian utama. Untuk itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, penerapan standar pelayanan yang optimal, dan kolaborasi lintas profesi sangat diperlukan dalam pengembangan layanan fisioterapis yang bermutu tinggi. Saran dan rekomendasi. Untuk saran yang dapat kami sampaikan, yakni yang pertama penguatan pelindungan hukum, 2. Pendidikan berkelanjutan, ketiga etika dan profesionalisme, keempat peningkatan kesadaran masyarakat, kelima pemanfaatan teknologi. Untuk rekomendasi, yang pertama, pemerintah diharapkan segera mengesahkan undang-undang terkait kewenangan fisioterapis. Yang kedua, institusi pendidikan diharapkan meningkatkan kualitas kurikulum berdasarkan standar global. Yang ketiga, organisasi profesi diharapkan lebih aware terhadap fisioterapi di Indonesia. Yang kelima, fasilitas kesehatan dituntut untuk lebih baik lagi demi terciptanya fisioterapis yang terbaik. Berikut contoh lampiran formulir pengkajian pasien yang dilakukan oleh fisioterapis. Berikut daftar pustaka. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan juga Bapak Sugi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.